Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap orang di dunia ini tentu memiliki keinginan di dalam diri ataupun kehidupannya, dan orang tersebut berhak untuk mewujudkan keinginannya itu. Dan tidak boleh ada seseorang pun atau pihak manapun yang bisa menghalangi keinginan seseorang, dengan catatan keinginan tersebut tidak merugikan atau mengganggu hak orang lain. Pernyataan tadi sangat berkaitan dengan sebuah topik, yaitu hak asasi manusia. Lalu apa itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia, bersifat kodratif dan fundamental, dan merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang harus dijaga, dihormati, dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat, dan negara. Apa sih yang menjadi ciri dasar atau prinsip-prinsip hak asasi manusia? Yang pertama, universal. Hak asasi manusia merupakan bagian dari kemanusiaan setiap sosok manusia, tidak peduli jenis kelamin, latar belakang, suku, bangsa, agama, ataupun budaya. Hak asasi manusia juga berlaku dimanapun di muka bumi ini. Yang kedua, melekat atau inalienable. Hak asasi manusia melekat pada diri setiap manusia secara alami atau kodrati, bukan karena pemberian organisasi kekuasaan manapun, sehingga hak asasi manusia tidak bisa diambil, ditahan, apalagi dipindah tangankan. Yang ketiga, tidak dapat dipisahkan atau tidak dapat dibagi-bagi. Sebagai satu kesatuan, hak tidak dapat dipisah-pisahkan menjadi hak sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya, atau secara kolektif individu. Selanjutnya yang keempat adalah non-diskriminasi. Sudah jelas bahwa hak asasi adalah milik setiap orang ataupun semua orang tanpa pembedaan berdasarkan apapun. Yang kelima adalah kesetaraan atau equality, artinya setiap orang memiliki hak dan martabat yang sama. Yang keenam adalah saling tergantung, artinya antara hak yang satu dengan hak yang lain ada keterkaitan di antara keduanya. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab. Artinya, setiap orang bertanggung jawab untuk menghormati hak orang lain, dan pemangku tanggung jawab dalam hal ini adalah negara. Hak asasi manusia tidak terbentuk begitu saja, melainkan melalui sebuah proses yang amat sangat panjang. Karena itu, saya hanya akan menyebutkan peristiwanya saja. Mulai dari peristiwa Magna Carta pada tahun 1215, kemudian peristiwa Habeas Corpus Act pada tahun 1679, berlanjut peristiwa Bill of Rights pada tahun 1688, kemudian Perjanjian Berlin pada tahun 1885, dan kemudian ada juga Konstitusi Perancis pada tahun 1791. Kemudian bagaimana hak asasi manusia di Indonesia? Hak asasi manusia di Indonesia memiliki kedudukan yang sangat amat penting. Terbukti dengan termuatnya hak-hak tersebut di dalam Konstitusi Indonesia. Contohnya adalah pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada alinea pertama yang berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Kemudian pada alinea keempat yang berbunyi, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Selain itu, hak asasi manusia juga tercantum dalam ketetapan MPR dan peraturan perundang-undangan. Pada peraturan perundang-undangan itu terdapat pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga, hak untuk memperoleh keadilan, hak untuk mengembangkan diri, hak untuk mendapatkan rasa aman, dan juga hak-hak yang lainnya.
Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.